Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kriptografi 43UG1, di mana kami mengembangkan teknik steganografi video, integrasi enkripsi OFB dan pixel dominan untuk keamanan data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Sofa dengan NIM A1120231537, dan rekan saya Destiasi Sri Puspitowidi dengan NIM A112023148870, dan Fatih Pratama Ramadan dengan NIM A1120231555. Penelitian ini mengeksplorasi optimasi steganografi video menggunakan teknik enkripsi block chipper OFB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamankan berkas video dengan mengenkripsi dan kemudian menerapkan gambar tersembunyi untuk menutupi video. Diikuti oleh proses deskripsi untuk mengembalikan video ke bentuk aslinya. Dengan menggunakan metode steganografi untuk menutupi video dengan gambar dan mengenkripsinya menggunakan chipper blocks OFB, keamanan enkripsi ditingkatkan. Proses ini melibatkan ekstraksi frame, ekstraksi audio, melakukan enkripsi, melakukan penyajian, dan penggabungan audio. Proses deskripsi mencerminkan proses enkripsi. Penelitian ini akan menghasilkan teks sandi dalam bentuk linear. Video yang disandikan dan video yang didekodekan sebagai kesimpulan penelitian ini menunjukkan kemampuan untuk mengamankan video menggunakan gambar tersembunyi dan mengembalikannya ke keadaan aslinya. Kita langsung saja pada codingannya. Di sini terdapat library, di mana fungsi pada ini digunakan untuk membuat teks berbasis SGR. Fungsi utama mengubah teks biasa menjadi gaya semi asli yang menarik. Kemudian pada library ini, untuk manipulasi video audio, fungsi utamanya yaitu memungkinkan konversi format audio pengeditan, penggabungan atau pengubahan atribut seperti durasi dan volume. Kemudian fungsi ini yaitu library Python untuk digunakan untuk manipulasi gambar. Fungsi utamanya yaitu membaca, mengedit, dan menyimpan gambar dalam bentuk format seperti JPG, JPEG, dan lain-lain. Kemudian library ini modul bawaan Python untuk mengolah file dari direktori. Fungsi utamanya yaitu menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan direktori. Kemudian selanjutnya CV2, OpenCV, di mana library populer untuk memproses gambar dan video. Fungsi utamanya yaitu memungkinkan analisis gambar, deteksi objek, transformasi, dan pelacakan video. Kemudian ada OS, di mana bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Fungsi utamanya yaitu membuat, menghapus, atau mengolah file dan direktori. Kemudian ada subproses, di mana modul bawaan Python untuk menjalankan perintah shell dan mengelola proses eksternal. Fungsi utamanya yaitu menjalankan perintah atau script eksternal dari Python. Kemudian selanjutnya ada wave, di mana modul bawaan Python untuk membaca dan menulis video dalam bentuk web. Fungsi utamanya yaitu mengakses data file web, membaca parameter audio seperti frame rate dan durasi. Kemudian di sini terdapat base64, modul bawaan Python untuk encoding dan decoding data menggunakan format base64. Fungsi utama yaitu mengubah data biner menjadi string, aman untuk transisi, misalnya untuk file atau gambar dalam HTML. Kemudian ada batch.io, di mana modul bawaan Python untuk bekerja dalam data biner di memori sebagai objek file. Fungsi utamanya itu membaca dan menulis data biner tahap penyimpanan ke file. Kemudian ada collection counter, di mana kelas bawaan Python untuk menghitung frekuensi elemen dalam iterables. Fungsi utamanya yaitu memudahkan perhitungan jumlah kemunculan elemen. Selanjutnya, kita langsung ke coding utamanya, yaitu di sini terdapat extract frame video, di mana mengambil frame dari video dan menyimpan sebagai file gambar di folder temp. Folder temp ini dibuat untuk menyimpan frame sementara. Setiap frame diberi nama dengan index png. Fungsi ini mengembalikan jumlah total frame yang diekstrasi. Kemudian di sini ada remove path, menghapus file atau folder. Jika path adalah file, itu akan dihapus dengan OS remove. Jika path adalah folder, maka dihapus dengan shuttle rm3. Kemudian di sini ada split, di mana membagi string S menjadi beberapa bagian dengan panjang maksimum n. Fungsi ini mengembalikan data potongan string. Kemudian di sini terdapat ASCII, di mana mengkonversi karakter menjadi ASCII atau sebaliknya. Dengan mode AND, menghasilkan ASCII tidak digunakan dalam kode saat ini, dan kode DEC itu mengembalikan karakter nilai ASCII atau tidak digunakan dalam kode saat ini. Selanjutnya ada bin data, di mana mengkonversi setiap karakter dari string input data.
menjadi representasi biner 8 bit, mengembalikan data biner dari string tersebut. Kemudian ada encode image. Fungsi ini untuk menyisipkan data rahasia ke gambar. Untuk penjelasan angkanya itu menghitung frekuensi kemunculan piksel pada gambar untuk menemukan piksel yang paling umum digunakan. Kemudian menentukan indeks awal, yaitu first occurrence index, untuk menyisipkan datanya, terus mengkonversi teks rahasia menjadi representasi biner dengan gen data, kemudian mengubah nilai piksel berdasarkan data biner. Piksel terakhir dalam setiap iterasi digunakan untuk memadai akhir data jika ini adalah karakter terakhir. Fungsi mengembalikan fungsi kunci berupa indeks awal untuk menyisipkan data yang digunakan untuk proses decode. Kemudian di sini ada split and insert remainder, di mana membagi string menjadi bagian-bagian dengan panjang maksimum dengan max length char. Jika ada sisa yang lebih kecil dari max length char, sisa tersebut digunakan dengan bagian terakhir. Selanjutnya ada bagian encode frame. Fungsi utama untuk menyisipkan teks rahasia ke dalam frame video. Untuk penjelasan angkanya itu membuka frame pertama untuk mendapatkan dimensi dan menghitung kapasitas maksimal untuk teks tersembunyi. Kemudian membagi teks rahasia menjadi potongan-potongan kecil menggunakan split and insert remainder. Kemudian menyisipkan potongan teks ke dalam frame dengan cara menggunakan frame pada indeks genap dan ganjil secara bergantian untuk menyisipkan teks. Setiap frame digunakan encode image untuk menyisipkan potongan teks. Frame terakhir digunakan untuk menyisipkan kunci atau indeks penyisipan untuk proses decode. Fungsi mengembalikan kunci keseluruhan dalam format string yang dipisahkan oleh tanda pagar. Perkenalkan, nama saya Fatih Pratama Ramadan dengan NIM A11 2003 15155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi decode dalam kode kelompok kami. Pertama-tama pada fungsi decode yaitu kita harus memasukkan path video encode MP4, lalu memasukkan path hasil decode, bentuk filenya itu .txt, dan yang ketiga hasil image yang bentuknya PNG. Setelah dimasukkan, file tersebut akan dibuka. Jika file tersebut valid, maka file tersebut akan dibuka, tetapi jika tidak ada atau nggak valid, akan muncul peringatan file tidak ditemukan. Setelah muncul peringatan ini, kode akan kembali ke semula, yaitu ke pemilihan 1, 2, 3, 4. Lalu, pertama-tama jika file sudah ditemukan atau divalidasi, video akan melalui extract frame pada bagian ini. Video melalui extract frame karena frame ini menjadi tempat data tersembunyi yang akan didekripsi. Lanjut, setelah extract frame, frame tersebut akan didekripsi menggunakan decode frame. Pertama-tama yang dibutuhkan filenya yang akan ditempatkan. Yang kedua decode, yaitu ini, hasil decode. Dan yang ketiga total. Total itu frame extract tadi, frame video yang telah diekstrak tadi. Setelah melalui decode frame, kita menentukan kunci enkripsinya. Kunci enkripsi yang declare di sini yaitu string total. Total ya dari sini, dari frame extract. Kenapa ada stringnya? Untuk merepresentasikan bahwa nilai ini tuh harus string gitu. Setelah mendeklar kunci enkripsi, lanjut ke menentukan jumlah bitsnya. Jumlah bit yang ditentukan di sini itu 8. Setelah itu kami tidak memakai IV. Terus untuk shiftingnya sendiri, kami menggunakan total atau enggak frame ekstraksi tadi, sisa bagi dengan 7. Kenapa kami membutuhkan hal-hal berikut? Karena dekripsi yang akan kami lakukan yaitu menggunakan block zipper. Setelah menentukan hal-hal berikut, zipper text akan diubah menjadi INT atau diubah ke jadi biner.
agar dapat diproses lebih lanjut. Lalu hal-hal berikut akan dimasukkan ke dalam dekripsi. Pada dekripsinya sendiri, pertama-tama key akan dibentuk. Lalu proses block binary. Block binary ini membutuhkan pertama ciphertext hex dan yang kedua len bit. Ciphertext hex itu yang ini, yang ciphertext bin. Lalu untuk len bitnya itu tuh yang jumlah bit tadi yang sudah dideklar yaitu 8. Setelah melalui block binary akan dideklar pada variabel cipher block, key block, dan init vector block. Yang membedakan di sini yaitu awalannya saja. Kalau cipher block itu pakai cipher yang cipher text bin, kalau key block itu pakai yang key, dan yang init itu pakai yang init vector. Init vector itu tuh yang IV. Jika sudah dideklar semua, lanjut ke XOR dari IV dan Conji. Pada XOR ini akan menggeser fungsi shift dynamic yang menggeser blok IV ke kanan sebanyak shift code. Hasil dari operasi ini adalah nilai yang digunakan dalam dekripsi. Dan di sini tuh penggeserannya ke kanan ya. Ini nih, kanan. Setelah melalui proses XOR, lanjut ke pendeklaran hex plan. Di sini deklar hex plan itu dia tuh ngambilnya tuh dari plain text yang sudah di XOR. Lalu deklar karakter, dan yang terakhir plain text akan dijoinkan dengan karakter. Jadi deh plain text. Setelah melalui proses decrypt tadi, lanjut ke proses base64 to image. Base64 to image ini tuh digunakan untuk mengubah string base64 kembali menjadi file gambar dalam format yang sesuai, misal hasil PNG. Jadi dari di base ini tuh, base64 ini tuh lakukan pengembalian ini gambar yang waktu encode tuh disembunyikan. Hasilnya bakal disimpan di output image pad. Nah, ini sesuai yang kita masukkan pas awalan. Setelah itu jadi deh. Hasil yang didapatkan yaitu pertama decode dari video tersebut, dan yang kedua hasil gambar yang telah disembunyikan, yang awalnya nggak ada jadi ada lagi gitu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desia Sri Puspitawidi dengan NIM A112023148770. Baik, tadi teman saya sudah menerangkan tentang codingan tentang encode dan decode. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk running codingnya. Nah, di sini kami menggunakan T4 GPU-nya agar mudah kita untuk cepat runningnya seperti itu. Kita running dulu untuk importannya ya. Nah jika sudah, kita running codingan encode dan decode video Stegano. Nah, kita itu kan di video Stegano Graphy. Jadi di sini saya sudah menginputkan video dan foto untuk hidden image-nya nanti. Nah, pertama kita coba untuk encode. Nah, di sini kita encode, masukkan. Nah, di sini itu videonya ada formatnya ya teman-teman, bisa MP4 seperti itu atau MKV. Kita copy path, kita masukkan. Nah, masukkan path hidden
masukkan path hidden image yang akan disembunyikan. Nah, image-nya ini juga harus PNG. Nah, ini adalah masukkan path hasil encode video. Nah, hasil encode video itu maksudnya tuh nanti ke save-nya kalian mau pakai path apa gitu. Nah, di sini saya mau menggunakan hasil encode aja. Hasil encode.mp4. Nah, ini untuk runningnya masih running. Nah, ini memang memerlukan banyak ini ya teman-teman, banyak waktu karena memang kita running video. Nah, tadi kan kita sudah mencoba bentuk proses encode, ya kan? Nah, karena runningnya lama, ini saya skip untuk hasilnya saja. Nah, ini sudah sukses. Lalu outputnya apa? Outputnya hasil encode. Nah, ini sudah ada hasilnya di sini. Nah, lalu kita ke decode-nya. Nah, di sini kalau di decode-nya itu nanti masukkan path video encode. Nah, ini kita copy saja. Kita enter. Masukkan path hasil decode. Nah, decode-nya ini nanti berbentuk txt. Maka dari itu kita kasih hasil decode.txt. Kita enter. Nah, ini adalah masukkan path hasil image. Nah, ini buat hidden image-nya kita pakai ini saja. Dan ini juga formatnya harus PNG. Kita enter. Nah, ini juga masih running. Nah, ini memang runningnya lama ya teman-teman, karena memang ini kan kita juga video, jadi memang ini sangat berat sekali. Nah, ini untuk hasil decode-nya sudah ada di sini ya. Coba kita download dulu. Nah, berikut adalah hasil video dari encode-nya, dan bentar, kita tunggu sebentar ya. Hasil dari encode-nya, dia itu memang masih ada suaranya, tapi gambarnya sudah tidak ada. Say chocolate. Nah, lalu ini kita ke hasil decode-nya. Nah, ini adalah hasil dari decode kami, yang dimana ada 500.000 lebih karakter, seperti itu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.